Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Listiani dari kelas 1B D3 Anafarma dengan NIM P17120194085 akan mempresentasikan tentang rekristalisasi. Jadi, apa sih itu rekristalisasi? Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalisasikannya kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut. Jadi yang selanjutnya adalah cara kerja. Pada cara kerja ada alat bahan yang digunakan. Alatnya yaitu corong Bunser, Erlenmeyer, pompa vakum, batang pengaduk, gelas kimia, gelas arloji, botol sampel, neraca analitik, botol semprot, desikator, pemanas spiritus, kasa, dan kaki tiga. Sedangkan bahan yang digunakan adalah asam benzoat, asetanilida, dan aquades. Kita masuk ke cara kerja. Jadi cara kerjanya tadi kan ada dua bahan, asetanilida sama asam benzoat. Jadi yang pertama pada asetanilida itu menimbang asetanilida sebanyak 5 gram. Kemudian memanaskan aquades sebanyak 100 ml. Terus kemudian memasukkan asetanilidanya ke dalam aquades sudah panas tersebut. Kemudian mengaduknya hingga terlarut, hingga homogen. Kemudian mendiamkan larutan dalam keadaan panas hingga terbentuk minyak. Setelah itu menyaring larutan menggunakan corong Bunser dan es batu selama 3 menit. Kemudian setelah itu menyaring kembali filtratnya dengan kertas saring dan mencucinya dengan aquades sebanyak 2 kali. Kemudian mengoven larutan selama 25 menit dan ditimbang lagi. Yang kedua adalah percobaan menggunakan asam benzoat. Yang pertama perhatikan menimbang asam benzoat sebanyak 5 gram juga. Kemudian memanaskan aquades sebanyak 100 ml hingga air mendidih dan masukkan asam benzoat. Saat proses pemanasan jangan diaduk terus-menerus karena dapat menyebabkan mempercepat proses pengkristalan. Fungsi dari pemanasan ini adalah supaya airnya menguap sehingga terbentuk kristal. Setelah itu melakukan penyaringan dengan corong Bunser dan pompa vakum. Pada saat penyaringan pompa vakum, corong Bunser diletakkan dalam wadah yang berisi es batu. Fungsi es batu ini adalah untuk mendinginkan larutan pada saat proses penyaringan dengan pompa vakum. Setelah penyaringan dengan pompa vakum, selanjutnya mendiamkan selama 3 menit dan setelah itu saring filtratnya menggunakan kertas saring dan mencucinya menggunakan aquades sebanyak 2 kali. Kemudian mengoven endapan dengan kaca arloji selama 1 jam 15 menit. Kemudian keluarkan dari oven dan letakkan di desikator supaya suhunya menurun, kemudian timbang. Jadi hasilnya adalah pada asam benzoat itu terdapat endapan putih yang diperoleh dari filtrat dan residunya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.